Pacul, pacul. Ketika kita bicara tentang rasa aman, di mana letak garis pertahanan kita? Bukankah itu seharusnya berada di dalam rumah, di bawah atap yang melindungi, di samping orang-orang kita panggil keluarga? Di Indonesia, ada satu kasus yang bukan hanya merobek selimut rasa aman itu, tapi juga menguburnya di bawah lapisan kebohongan. Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang hilang setelah pamit sholat maghrib. Kisah tentang pencarian 8 bulan yang sangat tidak masuk akal. Dan kisah tentang kebenaran yang paling pahit. Bahwa bahaya terbesar ternyata adalah orang yang paling dekat. Ini adalah kisah tragis Alvaro Kiano Nugroho. Halo Indie Pips, balik lagi sama gue Deswita di Indie TV pada program IndieCast, mengungkap yang tak terungkap. Hari ini kita akan bahas kasus kriminal yang memilukan, menelusuri setiap jejak, membongkar alibi yang menjijikan, dan mencari cahaya di tengah kegelapan. Alvaro Kiano Nugroho, usianya 6 tahun. Seorang anak yang ceria yang tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya, yaitu Alex Iskandar atau yang bisa kita sebut AI, di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hubungan AI dan ibu Alvaro adalah pernikahan yang baru berjalan. AI dikenal biasa saja, tapi plot twistnya sudah disiapkan. Ia orang yang dipercaya, ikut berbaur dengan keluarga. Literally tidak ada alarm bel sama sekali. Awal tragedi, 6 Maret 2025, Alvaro pamit ke masjid. Sebuah rutinitas yang normal kan? Tapi sejak Alvaro keluar dari rumah, ia auto hilang. Ibunda panik, ayah tirinya pura-pura panik. Inilah start dari 8 bulan fake out yang dingin. Kita telusuri di momen itu, 6 Maret 2025. Alvaro berpamitan, everything seems fine. Tapi di dekat masjid itulah taka bermula. AI sang ayah tiri mencegat. Alvaro dibawa pergi oleh orang yang seharusnya melindunginya. Respon keluarga segera panik. Tapi yang paling gila adalah peran AI. Dia gaslight semua orang. Dia yang paling konten pencarian, melapor ke polisi, bahkan mendatangi paranormal. Ini adalah masterpiece manipulasi yang paling keji. Polisi mencari, tapi bayangkan gimana penyelidikan berjalan saat sumber informasi utama ayah tiri adalah sumber kebohongan tingkat tinggi. AI memberikan alibi palsu, mengarahkan polisi ke arah yang sepenuhnya salah. Kasusnya viral, 8 bulan di mana harapan ibu Alvaro literally dicabut lagi. Kejanggalan terbesar adalah konsistensi AI dalam berbohong. Dia stay calm, stay cool. Polisi jadi curiga. Kenyataan yang akhirnya terungkap menunjukkan saat dia sibuk acting mencari, dia sudah membunuh anak tirinya. Menyembunyikan jasadnya selama 3 hari di mobil yang terparkir di garasi rumahnya sebelum membuangnya. Ini bikin kita shock dan marah. Setelah investigasi yang panjang, akhirnya polisi berhasil mengungkap jejak AI. Polisi mulai curiga pada AI karena alibinya yang terlalu sempurna dan tidak adanya bukti penculikan oleh pihak luar. Penyidik melakukan deep dive ke digital footprint AI. Bukti kunci yang akhirnya membongkar semua skenario adalah rekam jejak digital. Percakapan dan catatan AI mengindikasikan adanya motif balas dendam yang kuat terhadap istrinya. Percakapan dan catatan AI mengindikasikan adanya motif balas dendam terhadap istrinya. Niat jahat ini udah set up sebelum penculikan dilakukan. Kenapa pencarian ini lama? Karena AI sengaja misdirect semua orang. Dia buang jasad Alvaro di tempat terpencil, yaitu Kali Cirewet, Tenjo, Bogor. Setelah 8 bulan, polisi berhasil menangkap AI. Tersangka akhirnya confess dan menunjukkan lokasi pembuangan jasad pada Jumat 21 November 2025.
Di situ kerangka Alvaro juga ditemukan. Hanya berselang beberapa jam, Alex Iskandar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebuah kebenaran yang memilukan namun mengakhiri misteri. Penemuan itu terjadi di bawah jembatan Cilalai, kawasan pembuangan sampah. Yang ditemukan hanyalah kerangka kecil, tapi pakaian yang tersisa sudah cukup untuk membuat hati keluarga runtuh. Kerangka itu adalah sisa dari Alvaro yang 6 tahun. Ibunda hancur total. Harapan 8 bulan diganti oleh pengkhianatan oleh suaminya sendiri. Dugaan sementara, Alvaro meninggal karena dibekap tak lama setelah diculik. Saat ia menangis, AI panik dan melakukan tindakan fatal yang bukan kecelakaan. Meskipun jasadnya kerangka, penemuan ini memberi keluarga penutup. Meskipun jasadnya kerangka, tapi penemuan ini memberi keluarga penutup. Tapi hal yang ngeganjel saat itu bagaimana AI bisa stay cool selama 8 bulan setelah membunuh dan menyimpan jasad di mobilnya. Motif utamanya bukan karena uang Indie Pips, tapi oleh emosi toksik yang destruktif. Balas dendam dan cemburu terhadap istri atau ibu kandung Alvaro. AI jealous dan menuduh istri selingkuh. Dia memilih ultimate revenge, menghilangkan anak dari istrinya. Alvaro dijadikan target untuk dendam AI. Ada hal yang belum terjawab. Apakah AI beneran solo player? Dan kenapa dia bisa act normal selama 8 bulan? Apakah ada faktor psikopat di balik topengnya? Alright Indie Pips, kasus ini mempunyai ending yang mengerikan. Mengapa tersangka ditemukan meninggal bunuh diri di tahanan polisi hanya setelah 2 hari dia ditangkap? Ini bukan insiden yang biasa kan? Dan juga gimana mungkin dia bisa lolos dari pengawasan dan melakukan bunuh diri di ruangan konseling menggunakan celana panjangnya? Apakah kematian AI menutup semua pintu menuju kebenaran? Mungkinkah ada detail pembunuhan yang sangat gelap yang tidak ingin diungkapkan? Apa yang sebenarnya ingin dihindari oleh AI dengan exit begitu cepat? Inilah unsolved puzzle yang ditinggalkan oleh kasus ini. Tragedi Alvaro Kiano Nugroho adalah major wake up call. Kejahatan paling parah yang seringnya dilakukan oleh orang yang paling kita trust. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana maskulinitas toksik dan emosi yang tidak dikelola bisa merenggut nyawa. Alvaro dijadikan pion emosional. Kita harus lebih skeptis dan waspada terhadap orang-orang yang kita izinkan masuk ke inner circle kita. Kematian sang tersangka membawa misteri baru yang tak terjawab. Kebenaran utuh mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Indie Pips, please take care. Mari kita jaga lisan kita, jangan menyebar hoaks dan jangan menghakimi tanpa fakta. Yang bisa kita lakukan adalah stay alert, support keluarga korban, pastikan kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini terjadi lagi. Oke guys, thank you udah nonton Indie Case. Kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di pikiran orang. Jadi, always protect your peace and your people. Oke, segitu dulu Indie Case hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye guys!